Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini saya Nisa akan membuat tutorial pembuatan peta administrasi menggunakan ArcGIS. Kita add dulu petanya ya. Di sini saya akan menggunakan peta Kabupaten Pekalongan. Terus kita add, kita oke aja. Nanti petanya akan muncul. Sekarang kita akan mengganti koordinat sistemnya. Kita klik kanan lalu data frame properties. Dipilih yang geographic. Habis itu world, habis itu yang WGS 1984. Oke. Nah, nanti di kanan bawahnya udah kelihatan ya. Sekarang kita akan georeferencing. Di zoom agar titiknya kelihatan dan sesuai. Titiknya harus sepresisi mungkin biar petanya nggak miring ya. Bisa kita klik kanan, input TMS. Nah, detik, menit, sama derajatnya itu harus sesuai dengan apa yang udah ada di peta ya. Longitude, latitude-nya juga harus sesuai. Jika udah selesai dititikin, kita langsung oke aja. Nanti kita akan melakukannya lagi sampai ke 4 titik selesai di georeferencing. Nah, ini udah, kita update georeferencing dulu. Nah, begini ya. Kita juga bisa lihat errornya di filling table, kita klik aja. Nah, di atasnya itu ada kelihatan total RMS errornya. Di sini saya 2. Kita exit aja. Sekarang kita mau bikin folder SAP di mana aja boleh. Aku pakai yang folder tempat nyimpen peta. Ke kanan new folder, kita rename jadi SAP. Kita akan buat shape file, klik kanan lagi. Setelah klik kanan new yang shape file, diganti namanya jadi administrasi ya. Feature type-nya juga diganti jadi polygon. Koordinat sistemnya juga diganti kayak tadi, geographic, world, TM, BGS 1984. Oke. Di oke aja. Dan nanti muncul layer baru ya kayak gitu. Kita sekarang start editing buat mendigitasi daerah luar dan dalamnya. Kalau udah, kita buka create features di sini. Nah, itu administrasi dipencet, lalu polygon juga dipilih. Kita exit aja. Dan di sini kita mulai dari bagian terluar terlebih dahulu ya. Diklik kayak gitu sampai selesai. Ini udah selesai. Sekarang kita ganti warnanya. Klik kotak warna, pilih hollow, lalu outline-nya kita ganti jadi 2. Colornya juga bisa diganti sesuai keinginan aja. Sini pakai hitam, kita oke aja langsung. Ini dengan keadaan terselect ya. Sekarang kita mau digitasi wilayah dalamnya. Kita bakal potong wilayah-wilayahnya sesuai dengan potongan wilayah ya, kayak gitu. Ini udah selesai didigitasi semua di bagian dalamnya. Sekarang kita save editing dulu ya. Sekarang kita mulai ke open attribute table. Kita buka, dengan muncul table seperti ini. Kita add field, lalu namanya kita ganti menjadi nama underscore daerah. Type-nya jangan lupa diganti jadi text. Kita oke, nanti bakal keluar tabelnya sesuai dengan banyaknya wilayah yang udah didigitasi. Kita klik aja. Kita sekarang pakai cara manual ya. Diklik aja wilayahnya. Habis itu kita buka lagi open attribute table-nya. Dan nanti yang diklik wilayahnya bakal langsung ke select di attribute table-nya. Kita start editing, lalu di sini langsung klik aja dan diketik nama wilayahnya. Yang pertama adalah kandang serang. Nah, kalau manual gini bisa langsung lanjut sama caranya seperti tadi hingga semuanya sudah selesai dinamain.
ini udah selesai ya, di namain semuanya. Kita buka open attribute table-nya. Nah udah ya semuanya. Sekarang kita ke step selanjutnya. Kita buka properties. Sekarang kita menuju labeling. Nah ini label fieldnya ganti dulu jadi nama daerah, dan label feature-nya di checklist. Kita oke aja langsung, dan nanti muncul ya kayak gini labelnya. Kalau peta aslinya dimatiin kayak gini. Ini dalam keadaan terselect. Sekarang kita mau ke properties lagi. Kita mau ganti warna atau fill warna nama daerahnya ya. Kita ke simbology, lalu kategoris, value fieldnya ganti dulu jadi nama desa. Color name-nya bisa diganti sesuai keinginan. Di sini aku pakai warna yang ini. Kita add all value. Sebenarnya ini bisa diganti juga manualnya, jadi kita klik aja kotak warnanya yang wilayah. Contohnya kayak yang kita pakai soal ini, color name-nya juga diganti. Nah kayak gitu ya diganti-gantinya. Aku balik. Kalau udah di oke aja. Ini juga bisa diganti secara manual di layernya. Klik aja kotak warnanya kayak gitu. Nah ini banyak pilihannya sebenarnya. Kalau bisa di scroll ke bawah juga bisa ada tekstur buat petanya ya, tuh kayak gitu. Warnanya aku bakal pilih jadi maroon aja. Kita oke. Dan nanti kayak gitu ya, auto ke warna daerah yang terselectnya. Nah ini udah selesai. Kita sekarang mau buat shapefile baru. Kita klik, lalu new, lalu shapefile. Sekarang shapefile-nya adalah batas kabupaten. Nah feature type-nya juga diganti jadi polyline. Koordinat sistemnya juga ganti lagi kayak tadi, geographic, world, WGE 1984, oke. Nah oke, nanti muncul layer baru seperti ini ya. Sekarang kita akan mulai digitasi lagi kayak yang pertama. Ya yes dulu, start editing, lalu buka create features-nya. Kita klik itu batas kabupatennya, lalu klik line, di exit aja create features-nya. Sekarang kita digitasi batas kabupaten ya, atau yang garis terluarnya terlebih. Nah ini udah selesai, kita ganti, klik aja itu yang garis. Karena ini di luar gitu, aku bakal pakai yang mirrored. Nah mana itu, tebalnya juga diganti jadi 2. Oke aja, colornya juga bebas ya diganti. Nah ini jadinya kayak gini. Sekarang kita mau buat shapefile baru. Klik kanan di SHP, new shapefile, kemudian namanya kita ganti menjadi batas kecamatan. Feature type-nya juga ganti jadi polyline. Koordinat sistemnya juga kita ulangi lagi seperti tadi. Ya oke aja, selesai. Habis itu kita start editing lagi. Buka lagi create features-nya, kita klik batas kecamatan, klik line. Habis itu kita bakal digitasi wilayah daerah-daerah di dalam kabupatennya. Nah ini udah selesai ya, digitasi wilayah dalam sama luar. Kita ganti lagi karena ini di dalam, jadi kita mau pakai yang boundary city. Diganti lagi jadi 2, kita oke aja. Nah jadi nanti kayak gini, asal dulu. Nah kayak gini hasilnya kalau udah jadi. Sekarang kita mau ke search, lalu nanti muncul kayak gini. Kita
cari KML, search, kita pilih yang KML to layer ya, kita klik aja. Nah nanti bakal muncul yang kayak gini. KML filenya kita search, kita cari titik kantor kecamatan, langsung aja di open. Nanti akan muncul yang kayak gini. Sekarang kita oke aja. Kita oke. Nanti dia akan muncul di layarnya. Dia bakal muncul kayak gitu ya. Titik kantor kecamatan. Di petanya juga udah kelihatan itu titik-titiknya di mana aja. Sekarang kita mau ke data, export to CAD. Abis itu oke aja. Langsung nanti dia akan muncul layer baru yang kayak gitu. Sekarang kita mau rename yang outputnya, kita edit features dulu. Abis itu kita klik start editing, nanti bisa langsung diedit ya. Kita mau namain jadi titik kantor kecamatan. Nah ini kalau udah, sekarang kita ganti simbolnya. Aku pilih yang triangle, yang ini aja. Size-nya juga diganti jadi 9 atau 10 ya. Kita oke. Nah nanti kayak gini kelihatannya. Sekarang ke administrasi, klik kanan lalu properties. Di sini labelnya aku ganti fontnya dulu. Yang mana aja bebas. Aku pakai yang mana ya? Bentar. Yang ini. Size juga diganti. Aku pakai 10, kita oke aja. Nah nanti kayak gini kelihatannya di peta. Nah sekarang kita step selanjutnya, di pojok kiri bawah itu kita klik aja, nanti kayak dia muncul layer baru di mapnya kayak gini ya. Nah ini petanya kita ubah dulu ya, skalanya kita ubah jadi 500 kali ya, 500.000. Coba dulu, masih kekecilan, kita kecilin lagi skalanya jadi 400. Nah segini aja udah pas. Sekarang kita mau kecilin layernya ini buat frame si petanya. Nah kayak gini ya, kecilin lagi. Petanya juga bisa dipindah-pindah tuh kayak gitu. Kita pindah ya supaya nanti bisa nempatin inset di frame yang petanya ini. Segini cukup. Sekarang kita mau buat frame baru, direk aja dari atas ke bawah sampai bawah kayak gitu. Nah ini bawah ini buat identitas peta sama diri. Ini diklik ya. Habis itu kita ke fill colornya ganti jadi no color, outline-nya ganti jadi 2. Kita oke. Nah nanti kayak gini hasilnya. Sekarang kita klik kanan di frame petanya, lalu klik properties ya. Nanti setelah layar propertiesnya terbuka, kita cari grids, new grids, gratitude vertical aja, langsung next aja, next sampai finish. Kita oke.
Dan nanti bakal muncul grid di petanya kayak gini. Itu udah ada juga si titik koordinat yang udah kita masukin tadi di awal. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Sekarang ininya disesuaiin ya, frame yang buat identitasnya tuh kayak gitu. Kemudian kita akan insert text ya di sini. Kita ganti teksnya jadi nama petanya yaitu peta administrasi. Diklik di teksnya, klik, habis itu nanti bakal muncul kayak gini. Di bawahnya kita tambahin nama daerah yang dipakai. Saya pakai Kabupaten Pekalongan, jadi kita tulis Kabupaten Pekalongan, kita oke. Nah, ini kita pindahin dulu, lalu kita ganti font sama ukuran fontnya. Pakai fontnya disamain aja sama yang lain, kayak gini. Kemudian kita insert, lalu ke north arrow-nya. Bebas pilih yang mana, aku pakai yang ini, kita oke. Kita gedein, kita pindahin. Disesuaikan aja tempatnya, kita insert lagi, kita masukin scale text kayak gitu, kita gedein, taruh di bawah north-nya, di bawah alamat angin. Insert, lalu masukin scale bar. Ini bebas pilih yang mana, saya pakai yang ini, kita oke. Kita sesuaikan besar sama panjangnya. Nah, ini kan miles ya, kita ganti nanti jadi ke kilometer. Caranya kita klik di scale barnya, klik kanan, lalu nanti akan muncul division units, ganti kilometer, kita oke. Nah, itu udah keganti. Sekarang ditaruh aja di bawah situ. Sekarang kita akan masukin garis buat misahin identitas peta sama identitas diri kita ya, selurus mungkin ya, di sini aja. Kalau merasa udah lurus bisa. Kemudian kita ke insert, kita bakal masukin legend. Ini kita ganti jadi 3, kita next, lalu legendnya kita ganti jadi legenda. Size-nya diganti jadi 9, fontnya juga diganti, samain sama yang lain gitu. Boldnya juga dimatiin, kita next sampai finish. Kita finish, nanti akan muncul kayak gini. Nah, ini tuh bisa diedit secara manual sebenarnya. Jadi satu-satu kita nanti klik kanan, lalu ungroup. Mana ungroup? Nah, itu ungroup. Nanti bakal kayak gini. Nah, caranya tuh diklik aja di bagian tulisannya. Nah, ini aku mau ganti ukuran fontnya. Kalau udah, kita bakal bikin garis lagi di bawahnya buat misahin legenda sama identitas. Nah, ini udah lurus. Sekarang kita ke insert, mana ya, picture. Lalu kita cari dulu logo UPI ya, kita masukin logo UPI. Nah, itu dia logo UPI. Kita open aja, open. Ini udah muncul, ini gede banget. Kita kecilin dulu ya logo UPI-nya, nanti kita pindahin ke pojokan. Ini udah dikecilin dan udah dipindahin. Sekarang kita tambah teks di bawahnya. Kita bakal tulis nama prodi kita, yaitu Manajemen Resort Leisure ya. Habis itu nanti di bawahnya kita tambahin universitas. Caranya diklik teksnya, nanti bakal muncul kayak gini. Di bawahnya kita tambahin Universitas Pendidikan Indonesia. Habis itu kita oke aja.
Nah ini kita ganti font sama ukurannya kayak biasa. Ini udah diganti. Sekarang kita mau masukin teks lagi. Nah sekarang kita akan masukin identitas pembuat petanya. Kita akan tulis di sini identitas. Identitas diri ya. Kita di bawahnya ditulis nama saya Nisa Mena, kita tulis. Di bawahnya lagi kita tulis NIM. NIM saya 2007387. Kemudian bawahnya lagi kelas. Kita oke. Kemudian kita ganti lagi font sama ukuran fontnya. Habis itu kita pindah. Setelah selesai diedit semuanya, kita bikin garis lagi. Habis itu kita mau bikin sumber. Sekarang kita mau masukin sumber. Kita masukin lagi teks, ketik sumber. Kemudian kita akan copy paste link sumber petanya dari mana. Sebentar, kita cari dulu. Nah ini kita klik ya. Nah di bawahnya kita paste aja link yang udah kita copy tadi. Kita potong di sini biar nggak kepanjangan. Oke. Dan nanti kayak gini, ganti lagi font sama ukurannya, samain semua. Habis itu nanti kita pindahin ke bawah gitu. Habis itu. Nah ini kalau udah gini berarti petanya sudah selesai. Sekarang kita masukin insert ya, insert petanya, insert data frame. Nanti dia akan muncul data frame-nya kayak gitu. Di sini nanti kita diklik kanan aja data frame-nya. Kita mau properties. Habis itu kita grid-nya, new grid. Oke. Data, lalu insert peta. Kita add. Oke. Habis itu ini insertnya kita zoom aja biar kelihatan. Kita zoom in 1-2 kali ya. Nah segini biar kelihatan nanti di petanya. Kita kecilin, kita pindahin. Nah ini ditempatinnya di kiri, pojok kiri bawah peta. Nah kita posisinya di situ. Sekarang kita akan buat garis dari peta kabupatennya untuk menunjukkan lokasi Kabupaten Pekalongan pada peta Jawa. Nah kita bakal masukin teks juga di situ. Teksnya kita masukin Kabupaten Pekalongan. Habis itu kita ganti aja font sama ukurannya. Kita pindahin. Nah ini hasil petanya kalau udah selesai dimasukin insetnya. Nah, sekarang kita ke properties. Habis itu ke frame-nya yang border di none ya. Habis itu kita oke aja. Oke, dan udah selesai. Sekarang
step selanjutnya adalah export map ke file, lalu export map. Habis itu kita pilih filenya yaitu ArcGIS UAS. Kita klik, kita namain jadi peta administrasi Kabupaten Pekalongan. Nah, udah itu kita save kayak gitu. Nanti udah bisa kita lihat ekspor petanya di galeri ya. Nah, ini penampakan peta yang udah kita buat tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menyimak. Terima kasih banyak. Selamat siang.